saya akan menjelaskan sebuah dongeng yang berjudul Persahabatan 4 Ekor Binatang. Olive mau nggak mendengarkannya? Pada suatu hari di sebuah hutan terdapat 4 ekor sahabat. Mereka adalah kijang, iya, burung gagak, kura-kura, dan musang. Musang kan di laut. Musang kan di darat. Enggak. Nah, persahabatan mereka telah lama terjalin dan mereka selalu tolong-menolong terhadap satu dan lainnya. Jika musang menginginkan buah segar, maka burung gagak dengan cepat akan terbang mencarikannya. Dan jika burung gagak lapar dan ingin makan udang, Belum suka ikannya. suka. Ada yang nggak suka, ada yang suka. Burung gagak dan dengan cepat akan terbang mencarikannya. Pisang. Dan jika burung gagak lapar dan ingin memakan udang, maka kura-kura akan mencarikannya di sungai. Jika kijang ingin makan rumput, maka burung gagak pun akan terbang mencari padang rumput lalu akan menunjukkan tempat itu kepada sahabat kijang. Seperti hari biasanya, mereka selalu berkumpul untuk bermain di sebuah pohon besar yang terdapat di tengah hutan. Bintang yang pertama tiba adalah kijang dan musang. Sambil menunggu kura-kura dan burung gagak datang, maka kijang dan musang asik bersenda gurau. Lama mereka asik bersenda gurau, mereka pun sadar, kok lama sekali dua sahabatnya yang lain belum juga datang. Lalu kijang pun berkata kepada musang, "Heran ya Sang, biasanya gagak dan kura-kura tidak selamanya ini datangnya." "Iya," jawab musang. Saat kijang dan musang sedang asik mempercakapkan kedua temannya, dari jauh terdengar suara burung gagak. "Nah, itu gagak telah datang, Jang," kata musang. "Ya, tapi kok suaranya tidak seperti biasanya ya, Sang?" Tidak beberapa lama, burung gagak pun telah hinggap di atas punggung kijang. Lalu terjadilah percakapan. "Mengapa terlambat, sahabatku?" tanya musang. Dengan suara yang agak gugup, burung gagak pun menjawab, "Kura-kura tidak ada di tempat." "Sudah kau cari?" tanya kijang. "Sudah, tetapi tidak kutemukan. Maka itu, aku langsung segera kemari agar kalian tidak menunggu dengan cemas dan bertanya-tanya. Sekarang aku akan kembali mencarinya dan kalian sekarang berangkat juga ya. Nanti kita bertemu di dekat batu besar tempat pinggir sungai sana," kata burung gagak. "Baik, segeralah kau terbang," jawab kijang. Burung gagak pun segera terbang. Dia terbang berkeliling ke sana kemari. Kemudian menuju ke sebuah lembah. Dengan mata jelinya dia memperhatikan ke bawah. Hampir 1 jam dia berputar-putar di lembah tersebut. Dia tidak juga melihat sahabatnya kura-kura. Pada saat burung gagak hampir putus asa, tiba-tiba dia melihat satu titik kecil di tengah sawah. Dan segera dia membelokkan haluannya dan terbang menukik ke bawah. Setelah dekat, ternyata titik kecil itu adalah sebuah pemburu yang sedang menggendong jaring perangkap. Burung gagak pun semakin ingin tahu apa isi dari jaring perangkap tersebut. Dia pun terbang sangat rendah mendekati sang pemburu tersebut. Alangkah kagetnya dia setelah melihat dari jaring perangkap tersebut tersembul kaki dari sahabatnya kura-kura. Tanpa pikir panjang, burung gagak pun segera terbang untuk menemui kijang dan musang yang sedang menunggu di dekat batu besar di pinggir sungai. Gagak pun tiba dengan napas yang terpogoh-pogoh. "Ada apa?" "Enggak," kata kijang. "Apa yang terjadi, enggak?" tanya musang juga. "Malang sahabat kita kura-kura. Dia kena perangkap dalam jaring pemburu. Pemburu itu akan menuju ke arah tenggara. Kira-kira ia akan lewat jalan sebelah selatan karena tidak ada lagi jalan lain yang bisa dia lintasi selain lewat pinggir sungai ini," jawab burung gagak. Mendengar kabar itu, musang pun sangat marah. Dia pun berkata, "Begitu pemburu itu lewat, akan langsung aku serang." "Tenang musang, biasanya pemburu itu pasti banyak bawa senjata. Jika kau serang pasti dengan gampang kau akan dikalahkannya, dan kau pun akan tertangkap," jawab kijang.
Iya, jangan emosi dulu sahabatku Musang, lanjut burung gagak. Lebih baik sekarang kita atur strategi. Bagaimana cara agar kita bisa membebaskan sahabat kita kura-kura dengan mudah, kata Kijang. Nah, itu bagus, jawab burung gagak. Lalu ketiga binatang tersebut bertukar pikiran untuk menyelamatkan kura-kura. Binatang tersebut pun bertukar pikiran untuk menyelamatkan kura-kura. Setelah mendapat sebuah ide, mereka bertiga pun pergi ke arah jalan yang akan dilalui oleh sang pemburu tersebut. Dan mereka pun mulai menjalankan siasat. Kijang dan burung gagak siap di ladang dekat sungai. Sedangkan Musa bersembunyi di balik semak-semak dekat jalan. Dan mereka pun mulai menjalankan siasat. Kijang dan burung gagak siap ladang di dekat sungai, sedangkan Musang bersembunyi di balik semak-semak dekat jalan. Beberapa saat kemudian, sang pemburu pun memberi tanda kepada kedua sahabatnya, Kijang dan burung gagak, agar segera menjalankan rencana yang sudah diatur. Dan mereka pun mulai menjalankan siasat. Kijang dan burung gagak siap di ladang dekat sungai, sedangkan Musang bersembunyi di balik semak-semak dekat jalan. Beberapa saat kemudian, sang pemburu pun lewat. Musang pun memberi tanda kepada kedua sahabatnya Kijang dan burung gagak agar segera menjalankan rencana yang sudah diatur. Burung gagak berteriak keras lalu berpura-pura menyerang Kijang. Dan Kijang pun melompat ke sana kemari untuk menghindari buruk serangan gagak. Si pemburu melihat perkelahian itu pun tertarik. Pikirnya, wah, Kijang yang sedang berkelahi itu dagingnya sangat gemuk sekali. Pasti akan sangat enak kalau nanti buat santap malam. Dan biasanya kalau lagi berkelahi seperti itu, dia pasti lalai dan mudah tertangkap. Pemburu itu pun meletakkan jaring perangkap di tanah dekat tepi sungai. Pelan-pelan ia bertahan melewati sela-sela pohon yang tumbuh. Ia mengendap-endap mendekati Kijang yang sedang berkelahi melawan gagak. Setelah dekat, Kijang melompat dan gagak terbang agak menjauh terus begitu sampai posisi sang pemburu sudah sangat jauh dari jaring perangkapnya. Setelah dilihat posisi pemburu sudah cukup jauh, barulah Musang pun keluar dari persembunyiannya dan menuju jaring tersebut. Dengan giginya yang tajam, Musang cepat memutuskan tali jaring tersebut. Dalam beberapa menit saja, jaring tersebut sudah terputus. Cepat ceburkan dirimu ke dalam sungai, lalu berenanglah cepat kura-kura, agar kamu tidak tertangkap lagi, ujar Musang. Terima kasih Musang sahabatku, jawab kura-kura. Dengan cepat, kura-kura berlari dan langsung masuk sungai. Sementara itu, Musang segera memberi tanda kepada Kijang dan burung gagak dengan cara mengeluarkan suaranya yang sangat nyaring gitu. Sambil dia pun berlari ke dalam semak-semak. Mendengar suara Musang yang sangat nyaring sebagai tanda itu, Kijang dan burung gagak pun tahu kalau kura-kura sudah lepas. Burung gagak pun langsung terbang menjauh. Kijang pun langsung lari ke dalam hutan yang lebat. Pemburu itu pun heran karena perkelahian Kijang dan burung gagak selesai tanpa ada yang melerainya. Kemudian ia kembali mengambil jaring perangkap yang tadi ia taruh. Betapa terkejutnya karena ia hanya menemukan jaring yang sudah terkoyak dan kura-kura di dalamnya sudah tidak ada. Siap, ceritanya dah habis. Mudah-mudahan dongeng itu bermanfaat buat anak usia dini. Terima kasih, salam.